Baptisan adalah deklarasi daripada iman kita. Oh, saya beriman, saya percaya Tuhan, saya sudah bertobat. Apa bentuknya? Salah satu bentuknya berpartisipasi dalam baptisan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya. Oh, kalau saya beriman, saya harus ngapain, Mbak? Shalom, Mbak Saudara. Bertemu lagi kita semua dalam online hari ini dalam acara Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Puji Tuhan, kita sudah sampai di pembahasan kita dalam 12 konsep keselamatan. Kita sampai dalam konsep perpalingan atau conversion, yaitu titik yang sangat penting di mana seorang bertobat dan berubah hidupnya. Perpalingan ini adalah pembalikan pikiran seorang berdosa dengan sukarela, ya, dari dosa kepada Kristus sebagai juru selamat sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua sudut pandang yang kita harus mengerti dari conversion ini. Kalau sudut pandang negatif itu kita sebut dengan pertobatan, dari dosa berbalik. Tapi kalau yang positif kita sebut dengan iman. Seorang bisa berbalik dan melangkah menuju ke Tuhan itu karena imannya, karena pengetahuan akan kebenarannya. Nah, jadi ada dua hal hari ini, pertobatan dan iman. Ini bagian dari conversion. Kita bahas yang pertama dahulu tentang pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, pertobatan ini ditekankan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Kristus, juga para rasul, bahwa pertobatan ini sangat penting. Kata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 2. Lalu Tuhan Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan tentang pertobatan, ya, waktu mereka diutus. Markus 6 ayat 12. Dikatakan di sana, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, Markus 6 12-13. Ya. Lalu para rasul juga dalam Kisah Para Rasul memberitakan tentang pertobatan. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, 20 ayat 21, 26, pasal 26 ayat 20. Jadi pertobatan ini adalah whole package yang penting dalam kekristenan kita, juga poin yang sangat penting dalam kerohanian kita, terutama keselamatan. Kita semua harus awali dengan bertobat. Ada 3 unsur yang penting, unsur utama dalam pertobatan. Yang pertama, unsur intelektual. Ya. Artinya apa? Artinya kita yang pertama mengerti dan mengenal apa yang kita lakukan itu dosa. Banyak orang berdosa tapi dia nggak tahu itu dosa. Ya. Jadi yang pertama, intelektual kita disentuh oleh pertobatan ini. Kita tahu apa yang kita lakukan itu dosa dan nggak berkenan kepada Allah. Ya. Intelektual kita ini juga harus merasa bersalah, ya, bahkan nggak berdaya. Jadi kita tahu, oh aku ini dosa dan aku ini nggak tahu caranya selamat. Ya. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 3, 7 dan 11, apa yang dikatakan Daud itu pernyataan di mana dia tahu dia ini salah dan dia merasa tidak berdaya. Ya. Kalau kita hari ini mau bertobat, unsur yang penting yang pertama adalah intelektual kita. Kita tahu ini salah. Dan kita tahu kita gak punya jalan untuk bisa selamat, ya, selain daripada Kristus Yesus Tuhan. Ya. Jadi unsur pertobatan yang penting adalah intelektual kita. Yang kedua, unsur emosi kita. Dari intelektual, yang kedua adalah emosi. Yang dimaksud adalah perubahan perasaan, ada rasa sedih yang mendalam karena dosa-dosa.
Sedih itu karena perkara itu dibenci Allah dan bertentangan dengan karakternya. Jadi kalau kita ini sudah tahu ya, kita ini di pihaknya Allah, waktu kita berdosa, maka kita ini ada rasa salah ya, sedih. Aduh, aku melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Ya, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan ini? Jadi kita melakukan sesuatu tapi kita merasa sedih. Aduh, kenapa ya aku lakukan ini ya? Harusnya aku bisa lakukan yang lain ya. Sedih. Nah, ini karena perasaan kita sudah dijamah Kristus. Hati nurani kita. Bahkan Roh Kudus mengingatkan kita, aduh kenapa ya saya lakukan ini. Ya. Jadi ada pertobatan itu dilandasi 3 hal utama. Yang pertama intelektual, yang kedua emosi, perasaan sedih. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah kemauan untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi kemauan, intelektual, perasaan, dan mau untuk kembali kepada Tuhan. Bertindak, aku mau cari jalan, bertobat, cari jalannya. Banyak orang berhenti cuma, aduh aku tahu aku dosa ya, aduh aku sedih, tapi tetap dalam dosa. Ya. Aduh, aku tahu aku nggak boleh gini, perasaannya sedih, tapi ya sudahlah, gitu ya. Nggak apa-apa lah, sudah sampai sini, nggak usah lah, sungguh amat, ya, nggak apa-apa, mungkin nanti akhir-akhir hidup aja bertobat. Oh salah besar, itu bukan namanya pertobatan, ya. Itu cuma tahu, tapi dibiarkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat. Kita harus berpaling dari hamba dosa jadi hamba Allah. Kita posisinya sudah pindah kan? Ya, kita dari hamba dosa, kita pindah jadi hamba Allah. Ya, Tuhan Yesus sudah bayar dosa kita. Nah, waktu kita jadi hamba Allah ini, jangan sampai kita ini nggak bertobat. Ya, harus bertobat, karena kita sudah posisinya hamba Allah. Sudah dibenarkan kalau orang percaya Tuhan. Ya, kita berpaling dari dosa kita. Intelektual kita sadar ini dosa. Intelektual kita sadar, ya aku nggak berdaya. Ya. Perasaan kita merasa sedih. Tapi kita mau, yang ketiga, mau untuk datang kepada Tuhan. Kita dekat pada Tuhan. Supaya hidup kita dipakai untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada manifestasi pertobatan sejati. Jadi bukan cuma ngomong ya. Apa sih ciri-cirinya pertobatan yang sejati? Pertobatan yang nggak dibuat-buat. Jadi kita ini bisa tahu ya, oh ini pertobatan sungguh apa enggak. Ya. Yang pertama, pertobatan sejati itu adanya kepedihan yang dalam akan dosa. Rasa rendah diri yang menyebabkan rasa jijik dan benci terhadap dosa itu. Yoel 2 ayat 2, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Jadi yang pertama benar-benar di hati ini rasa pedih ya. Banyak orang itu merasa oh iya ya kalau ke gereja itu ini dosa ya. Tapi gak ada rasa pedih, gak ada rasa rendah diri, maksudnya bersalah ya. Gak ada. Nah itu berarti kita belum punya perasaan untuk bertobat. Kita belum minta Roh Kudus jamah hati kita. Kalau Roh Kudus jamah hati kita, jangan lupa saat kita berdosa, kita ini sedang mendukakan Roh Kudus. Dan harusnya perasaan kita itu sedih, ya. Bukan malah kita dosa lalu kita senang dan bahkan tinggal dalam dosa. Wah salah. Pertobatan sejati itu pertama ada kepedihan, ada rasa nggak enak. Bahkan kita jijik sama dosa. Aku nggak mau lagi berdosa. Aku nggak mau lagi untuk membuat Allah sedih. Nah ini pertobatan yang sejati. Sudahkah dalam pertobatan kita merasa jijik terhadap dosa? Ya. Jadi yang ciri-ciri pertobatan sejati yang pertama kita jijik terhadap dosa, ya. Bukan menikmati dosa itu. Yang kedua, pertobatan sejati itu adanya pengakuan akan dosa yang menuntun kita ke arah permohonan rahmat Allah. Ya. Hosea 14 ayat 1 sampai 3, Lukas 18 ayat 3 sampai 4. Nah,
Jadi yang kedua adanya pengakuan dosa. Ya, aku ini dosa di hadapan Allah. Ya, kita berdosa, kita minta ampun, maka itu adalah ciri-ciri kita sedang mau bertaubat dan minta belas kasihan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu setia dan adil. Siapa mengaku dosanya akan diampuni. Bapak saudara, jadi yang kedua, pertobatan sejati itu melakukan pengakuan dosa sama Tuhan. Ya, ini bagian dari kemauan. Kemauan untuk bertobat itu gimana? Ya, datang sama Tuhan. Ngaku, Tuhan ampuni saya salah. Tuhan ampuni saya berdosa. Ya. Ingat Daud ya, Bapak saudara, setelah ia merasa berdosa, ya, dia ditegur Nabi Nathan, dia mohon belas kasihan Allah. Ya. Dia minta ampun. Ya. Nah, jadi ada pengakuan dosa, ada mohon belas kasihan dan rahmat Allah untuk pertobatan sejati. Yang ketiga, pertobatan sejati itu adanya kenyataan iman, pelayanan dan perbuatan-perbuatan sebagai buah pertobatan sejati. Kisah para Rasul 26 ayat 20. Jadi setelah kita ini ngaku ada perasaan yang sakit ya, sedih kalau kita ini berdosa, jijik sama dosa. Yang kedua, kita mulai mengaku dosa itu salah di hadapan Allah. Tuhan ampuni saya. Ya, dosa saya seperti ini kita ngaku dan Tuhan kasih belas kasihan. Yang ketiga, ada perubahan. Ya. Ada menyatakan iman. Nah, ini nanti nyambung ke poin yang kedua, bagian yang kedua. Ada iman. Pengen pelayanan. Dulu jadi hamba dosa, alat-alat tubuhnya ini dipakai untuk dosa. Uangnya, waktunya, tenaganya dipakai untuk dosa. Nah, ketika orang sungguh-sungguh bertobat, ketika dia sungguh-sungguh sudah pindah ya dari dosa, hamba dosa, melakukan semuanya untuk dosa, pindah jadi hamba Allah, dia pengen pelayanan, waktu, tenaga, dananya dialirkan untuk melayani Tuhan. Ini buat Tuhan. Ada buah-buah pertobatan yang sejati. Ya, pengen melayani, pengen memberitakan Tuhan, pengen memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Itu salah satu pertobatan sejati, Bapak Ibu. Kalau kita ini merasa dosa, kita minta ampun ya, lalu kita ini nggak bertobat, nggak berbuah, kita kurang. Pertobatan sejati itu selalu menimbulkan sebuah gerakan. Ya. Seperti Rasul Paulus, ketika dia bertobat, dia nggak bisa berhenti untuk memberitakan Injil. Ya. Ketika dia tahu dia salah, ya, dia minta ampun. Ya, waktu itu kan dia jadi buta. Dia tidak bisa berhenti memberitakan Injil. Dia pengen memberitakan Tuhan Yesus. Dia ingat dia salah dulu untuk menghancurkan ya ajaran kekristenan ini. Karena dia rasa bersalah, karena dia mau bertobat, dia berbalik, malah dia memberitakan Injil. Kemanapun dia pergi, dia membangun banyak sekali jemaat, ya, jemaat Tuhan, kelompok jemaat Tuhan. Ya. Bahkan dia menulis surat dengan rajin. Supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengar itu bertobat. Ada buah-buah pelayanan, ada buah-buah pertobatan. Mungkin hari ini kita nggak pandai bicara, tapi kita bisa menulis di sosial media. Ya. Atau sebaliknya, mungkin kita nggak pandai menulis. Nggak bisa Pak, saya nggak bisa nulis buku ya. Saya nggak bisa sharing apa. Minimal sharing di keluarga kita. Kita beritakan kebaikan Tuhan ke tetangga ya. Ada buah pertobatan. Oh Tuhan itu baik. Saya ini memang orang berdosa, tapi saya sudah diampuni. Oh kita nggak bisa berhenti. Ada kejadian menarik kemarin ketika saya berkhotbah di GBT Makassar ya, di ibadah kedua. Tiba-tiba ketika saya ini sedang khotbah, ada seorang bapak di tengah, itu angkat tangannya ini. Angkat tangannya. Saya kan harus melanjutkan khotbah, ini masih di tengah-tengah khotbah ya. Wah, saya lanjutkan dulu khotbah. Ya, saya lanjutkan khotbah, poin selanjutnya, poin yang terakhir. Tiba-tiba dia itu geraknya itu, kayak orang bingung. Ya, lalu dia kasihkan sebuah surat kepada salah satu diaken. Minta sampaikan kepada saya. Ya. Ketika disampaikan kepada saya baca surat itu, saya kurang mengerti ya. Saya tanya sama tim saya, maksudnya apa?
Ya. Oh, mau bersaksi. Ya. Oh baik, saya setelah doa firman, ini sambil saya nyanyi ya, saya tanya. Setelah doa firman, saya minta Bapak itu maju ke depan. Apa ini katakannya? Saya ini terima kebaikan Tuhan. Saya ini harusnya stroke. Tapi karena saya ini ngangkat galon gak sengaja keceklik. Ya, tahu kan Bapak Ibu, punggungnya tiba-tiba sakit. Maka dia merasa, oh harus CT scan semua. Gitu. Karena CT scan, dia tahu bahwa ada gumpalan yang harusnya membuat dia stroke. Dia gak bisa berhenti untuk gak cerita akan kebaikan Tuhan. Jadi dia waktu khotbah itu sudah dia cerita ya, wah saya waktu Pak Isa khotbah harus menabur dalam kebaikan, tetap mengasihi, tetap ceritakan yang baik, tetap memberkati, tetap melakukan itu hati saya nggak bisa katanya. Wah kepu-kepu. Dia ingin cerita. Ada sebuah kesaksian yang kita bawa. Salah satu pertobatan sejati. Kita ingin bersaksi akan kebaikan Tuhan. Ya. Wah, puji Tuhan ya, saya senang sekali. Jadi adanya kenyataan iman dalam pelayanan. Kita pengen berbuah, kita pengen bertobat, buah-buah pertobatan itu ada. Seperti Paulus yang memberitakan firman, kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, harusnya kita semua juga pengen untuk sharing dengan sesama kita. Itu buah pertobatan. Kalau kita cuma tahu ya, kita sedih, kita sudah ngaku dosa tapi kita nggak melakukan pelayanan, nggak bersaksi, kurang. Ya, kurang. Belum pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati pasti pengen cerita. Nah, selalu ada halangan kayak gini, Pak Saudara ya. Oh, ketika kita mau saksi, oh jangan-jangan nanti aku jatuh lagi dalam dosa. Oh, jangan-jangan nanti aku gagal. Nah, ini perasaan salah. Ini intimidasi iblis supaya kita nggak bersaksi. Sesungguhnya kita posisinya sudah pindah, Pak Saudara. Jangan mau lagi dibohongi sama iblis. Ya. Iblis itu kan intimidasi. Jangan ceritalah. Jangan ngobrol lah. Nanti kamu kemakan omonganmu sendiri. Oh, kamu sudah cerita gitu, ternyata nggak jadi. Oh, katanya kamu sudah bertobat, tapi kamu jatuh lagi. Tapi misalnya selama kita ini bertobat dengan sejati, kita melayani. Mungkin ada iblis yang menggocok kita, kata Rasul Paulus. Ya, ganggu kita banget. Tapi kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus terus hidup dalam pertobatan. Ya. Dan biarlah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, itu tipu daya iblis, Bapak Ibu. Ayo kita tetap ceritakan aja. Dan semakin hari kita semakin baik. Satu kali, ya, memang ada 3 posisi ya keselamatan itu. Ya, penyucian itu ada 3 posisi. Yang pertama penyucian posisi, pindah dari hamba dosa ke hamba Allah. Yang kedua penyucian atau kesucian progresif. Ya ini kita berjuang terus lawan dosa kita. Ya, kita berjuang terus, kita pengen berbuah. Kita sudah sedih, minta ampun, pengen berbuah. Kalaupun ada jatuhnya, kita bangkit lagi, progresif. Tapi yang ketiga nanti, kita penyucian yang sempurna. Ya, posisi, progresif, sempurna. Sempurna ini kapan, Mbak? Waktu kita mau masuk surga yang suci. Tuhan Yesus menyempurnakan penyuciannya. Ya, nanti kita bahas, ada sesi di ke-12 konsep keselamatan, glorification, dipermuliakan. Ya, jadi posisi progresif, sempurna. Nah mungkin hari ini kita di progresif ya. Oh, kadang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tetap pengen bangkit, pengen cerita kebaikan Tuhan. Itu salah satu tanda pertobatan yang sejati. Ya, tidak bisa berhenti melayani dan ceritakan kebaikan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa manifestasi atau ciri-ciri pertobatan yang sejati, bukan dogma. Kalau tadi yang pertama ada perasaan kepedihan, ya, sampai jijik sama dosa. Yang kedua, kita semua ngaku dosa di hadapan Allah dan mohon belas kasihannya. Yang ketiga, kita ada buah pertobatan, ya. Kita pengen cerita, kita pengen melayani, kita pengen bersaksi. Yang keempat, kita ada fakta yang turut berpartisipasi. Apa maksudnya, Mbak? Maksudnya baptis. Pembaptisan adalah deklarasi
daripada iman kita. Oh, saya beriman, saya percaya Tuhan, saya sudah bertobat. Apa bentuknya? Salah satu bentuknya berpartisipasi dalam baptisan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya. Oh, kalau saya beriman, saya harus ngapain, Mbak? Baptis. Ambil keputusan untuk baptis. Ya. Deklarasikan iman kita. Kita sudah mati bersama Kristus dan bangkit jadi orang yang baru. Itu baptisan. Ya. Orang lama kita sudah dikubur, kita sudah dibangkitkan. Nah, jadi hari ini ikutilah baptisan. Itu salah satu tanda pertobatan yang sejati. Banyak orang takut ya. Aduh, kalau baptis gimana ya? Aduh, gimana ya kalau berdosa lagi? Gitu ya. Tapi saudara, apa ciri pertobatan sejati? Dia berani untuk baptis. Berani ngambil keputusan. Saya ikut Yesus. Saya ikut selamanya. Walaupun nanti ada problem kerikil yang membuat kita jatuh, kita bangkit lagi. Apapun tantangannya, saya mau ikut Yesus. Ya. Bapak Ibu saya rindu lewat pengajaran hari ini, saya menemukan dan saya memberkati banyak orang yang bertumbuh rohaninya. Jadi Kristen jangan punya pertobatan yang gak sejati. Pertobatan yang takut-takutan. Ya. Mau cerita takut, mau baptis takut. Oh, berarti hatimu belum sepenuhnya engkau berikan buat Tuhan. Kalau orang itu merasakan kebaikan Tuhan, dia gak bisa untuk berhenti memberitakan Tuhan. Ngambil keputusan. Bahkan banyak orang martir, berani mati buat Tuhan. Berani mati buat Tuhan. Salah satu lagu yang menarik adalah I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Aku sudah memutuskan ikut Yesus. Gak ada lagi berbalik. Hari ini kita ngomong perpalingan. Dari dosa kita berpaling pada Allah. Gak akan berbalik lagi. Gak akan kita tenggelam dalam dosa lagi. Jatuh mungkin, tapi gak akan kita tenggelam dalam dosa lagi. Ya. Pada bahasa Indonesianya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ya. Jadi apa pertobatan sejati? Jijik sama dosa. 1. 2. Mengaku dosa dan minta belas kasihan Allah. 3. Kita mulai bersaksi, melayani. Kita gak ada jalan balik. Kita pengen Tuhan dipermuliakan. Itu pertobatan sejati. Yang keempat, kita ngambil keputusan penting. Baptisan. Ya. Gak takut. Karena kita memang sudah memutuskan untuk ikut Yesus dan tidak berbalik. Mari sama-sama kita mengalami pertobatan sejati, Bapak Ibu Saudara. Jangan setengah-setengah. Ya. Yakobus 1 ayat 6-8. Orang kalau mendua hati, ayat 8 khususnya, tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita bertobat setengah-setengah, setengah ikut Allah, setengah masih dosa, setengah hamba Allah, setengah hamba dosa, maka hidup kita gak akan tenang. Hidup kita gak punya tujuan. Ya. Hari ini milikilah tujuan yang sejati. Ayo ikut Yesus. Ayo ikut percaya Tuhan Yesus sampai ke surga. Ayo kita bertobat. Pertobatan sejati ada 4 cirinya. Ya, sekali lagi saya ucapkan, coba cek ada dalam diri kita enggak. 1, pedih dan jijik sama dosa. Waktu melanggar Allah, kita sedih. Yang kedua, kita pengen ngaku dosa sama Tuhan dan mohon belas kasihan. Bukan tumpul ya. Hati-hati sama perasaan tumpul. Nggak apa-apa lah dosa. Nggak apa-apa lah dosa. Itu perasaannya tumpul. Hati-hati. Itu sulit bertobat. Itu mohon kemurahan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau punya keluarga yang tumpul rohaninya, harus kita doakan
Alkitab berkata harus dibuka selubungnya, gitu ya. Ada selubung yang menutupi matanya sehingga nggak tahu ini. Ya, karena itu nanti kita bahas sisi yang kedua, iman. Harus tahu pengetahuan yang benar. Ya, jadi kepedihan, jijik sama dosa, 2 pengakuan dosa, 3 kita mau bersaksi, ada buah pertobatan, ada dalam pelayanan, nggak bisa berhenti memuliakan Tuhan. Yang keempat, kita semua ikut partisipasi dalam kegiatan iman, yaitu baptisan, ataupun kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, semua kita lakukan. Ya, deklarasi iman yang keempat. Ya, mari kita semua jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Mari kita semua sungguh-sungguh bertobat. Boleh jatuh dalam dosa, tapi jangan tinggal dalam dosa. Mari kita bangkit, kita setia ikut Tuhan. Gak ada kata berbalik, kita gak ingkar. Kita ikut Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran Allah, kesempatan ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Allah. Boleh mengingatkan setiap kami akan pertobatan yang sejati. Biarlah intelektual kami sadar akan dosa. Dan intelektual kami tahu kami ini gak berdaya. Emosi kami tahu kami sedih terhadap dosa. Dan kami punya kemauan untuk berbalik kepada Allah. Hamba berdoa untuk setiap yang mendengar hari ini atau menonton video ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga mereka semua boleh diberikan hati yang rindu sekali, sungguh-sungguh ikut dalam pertobatan dan ikut Tuhan selamanya. Biarlah kami memiliki pertobatan sejati, Tuhan, dan hidup kami dedikasikan, bukan takut, bukan setengah-setengah, tapi ikut Tuhan sungguh-sungguh dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati siapa yang mendengar. Buat hati kami sungguh-sungguh rindu untuk ikut Tuhan seumur hidup kami. Bawa kami semua Tuhan semakin setia, semakin dewasa rohani, semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Biarlah kami semua memiliki pertobatan yang sejati. Kami patahkan semua intimidasi iblis yang membuat anak-anak Tuhan tertipu. Kami mau buka sebuah kebenaran Allah sehingga kami boleh mengerti yang benar, yang baik, yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dalam kanal YouTube ini, Pastor Ishak, juga Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Kiranya Engkau berkati semua yang telah mendukung program ini, baik secara di online maupun yang memberi untuk pekerjaan Tuhan ini. Kiranya Engkau berkati dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dan kami semua boleh bertumbuh mengasihi dan memuliakan Allah. Mengasihi Allah dengan akal budi, hati, jiwa, dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak saudara, puji Tuhan, kita sudah menyampaikan, kita sudah dengar kebenaran Allah tentang perpalingan ini, bagian yang pertama tentang pertobatan. Ayo kita semua punya pertobatan yang sejati dan kita ikut Tuhan selamanya. Bila ini memberkati kita semua, kebenaran ini memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar atau DM di Pastor Ishak, IG Pastor Ishak. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara jangan lupa ikuti episode berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.